Ya pemirsa, di dalam KTT Presiden ke-9 di East Asia Summit 13 November 2014, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ingin membangun kembali yang namanya poros maritim Indonesia di dunia. Nah, oleh karena itu kita ingin membahasnya sejauh mana memang poros maritim ini bisa dilaksanakan, bukan hanya angan-angan ya. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang poros maritim Indonesia ini karena Katulistiwa sangat potensi ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang disiapkan untuk menjadi poros maritim ini Pak? Ya. Dari kacamata sektor perikanan, poros maritim kan center of gravity. Betul. Jadi kita menjadi suatu titik pusat perhatian. Dan sebetulnya dari sisi geografis dan dari sisi sumber daya alam, kita pantas untuk menjadi poros maritim. Indonesia 5,8 juta kilometer persegi. Nah, dengan policy kita kemarin mendorong kapal asing pergi, ya, kemudian stok ikan melimpah. Sekarang semua negara-negara yang lain, dulu Thailand itu menjadi satu the world seafood of the world, ya kan? Dia menjadi center untuk seafood dunia. Betul. Tapi dengan kebijakan kita memukul kapal asing tadi, ini bergeser. Posisinya Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara sekarang dalam posisi produksi maupun ekspor. Nah, sehingga sekarang negara-negara lain kalau mau perlu ikan datang ke Indonesia. Nah, itulah jadi tidak mencuri ikan tidak ya, mencuri, tapi datang ke Indonesia membeli dan kita supply untuk dunia. Ya, jadi kacamata kami adalah poros maritim menjadi semua negara datang ke Indonesia, bisnis perikanan di Indonesia akan berkembang. Nah, daripada kita tergantung dengan negara-negara tetangga. Sejauh mana Bu Nimi poros maritim ini memang bisa berkembang sesuai dengan keinginannya bahwa ini kita akan memenuhi kebutuhan dunia ya. Kalau kita lihat tadi ekspornya masih sangat terbatas, terus kemudian alat tangkap, kemudian mungkin juga pelabuhannya masih dianggap belum internasional sehingga mereka juga ada masalah sehingga kita harus kirim dulu ke Singapura, nanti baru pindah lagi dari Singapura. Seperti apa Bu Nimi? Tantangannya saya pikir cukup besar ya untuk kita menjadi poros maritim dunia itu, apalagi saat ini kan kebijakan KKP juga membatasi JT kapal hanya sampai 200 JT saja. Bagaimana dengan laut lepas kita, bagaimana dengan zona eksklusif kita, kan begitu. Kalau kita lihat sekarang juga kan Indonesia itu kan anggota RFMO, CCSPT, WCPFC kan gitu kan, dan beberapa lagi. Jadi itu untuk tuna khusus. Kalau kita lihat sekarang jumlah kapal yang di RFMO itu menurun 82% loh dari dulu tahun menurun 82%. Jadi tadi kembali kalau kita kaitkan dengan sektor perikanan bahwa itu tantangannya kita sangat besar sekali, dan tentu saja kebijakan-kebijakan itu yang ada itu pasti seharusnya mensupport bagaimana kita mencapai poros maritim dunia itu gitu. Jadi saya pikir tidak bisa kita lihat secara parsial juga gitu untuk hal ini, karena pada kenyataannya ya lembaga internasional itu Indonesia sudah cukup lama untuk menjadi anggota lembaga-lembaga internasional itu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian dengan tidak juga mengabaikan yang nelayan bawah tadi yang tradisional itu, ya itulah tadi yang saya sampaikan. Jadi yang skala besar ya Pak Presiden. Karena kan kalau kita bicara poros kan pasti kebutuhannya lebih banyak. Nah Pak, kebijakannya sejauh mana memang poros maritim ini yang tadi dikaitkan yang di atas 200 GT tadi kok tidak dikembangkan atau polisinya belum kelihatan Pak? Ya, jadi sebetulnya kita sedang mempersiapkan ke arah sana. Kami sudah melihat ada Indonesia diapit oleh dua samudra. Indian Ocean dan Pasifik. Nah, kemudian kita melihat bahwa Indian Ocean ini potensinya besar, terutama untuk tuna dan sebagainya. Benar kata Bu Nimi, kapal-kapal kita yang beroperasi di laut lepas ini menurun. Karena apa? Dulu adalah kapal-kapal eks asing. Sekarang mereka pergi, jadi turun memang betul. Tetapi sekarang sudah mulai muncul permintaan untuk membuat kapal-kapal besar ke sana. Ke sana. Jadi kami melihat bahwa titik-titik itu harus dikelola dengan baik, misalkan begini. Jadi untuk yang ke laut lepas itu benar-benar harus dikendalikan. Misalkan 2 titik saja di Padang, di Bungus, kemudian katakanlah di Benoa sebagai titik untuk pelabuhan-pelabuhan laut lepas. Itu untuk Indian Ocean. Yang Pasifik itu kita berpikir Biak dan Morotai sebagai titik untuk pangkalan pelabuhan-pelabuhan kapal-kapal besar. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa memilah mana yang bergerak di laut lepas dan mana yang bergerak di archipelagic Indonesia. Karena kalau dia main untuk izinnya sudah dipersiapkan. Sudah kita siapkan dan termasuk aturan SOP-nya segala kita buka seluas-luasnya nanti. Karena kalau dia bermain di Indonesia, maka terkena nelayan. Nelayan kecil akan kehilangan mata pencariannya. Karena dia harus ada pembatasan itu tadi. Pertandingannya kan tidak seimbang. Yang satu kapal besar, satu kapal kecil. Terus bagaimana dengan pelabuhannya Pak? Karena kan pelabuhan juga
juga mempengaruhi yang 200 GT nanti. Apakah sekarang sudah dipersiapkan? Sudah, ya. Jadi ya, kami sampaikan bahwa negara-negara tujuan ekspor ini mensyaratkan satu syarat quality yang baik dan traceability. Nah, quality yang baik biasanya setiap setahun sekali mereka akan berkunjung ke negara kita, untuk memeriksa. Mereka meriksa kapal kita, meriksa pelabuhan kita, higienis dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang saya melakukan satu perbaikan untuk semua pelabuhan kita. Saya tahun lalu ya 2017 itu 32 pelabuhan kita revitalisasi sampai dengan standar seperti Jepang, Tsukiji. Sekarang sudah mulai. Sudah mulai, 32 selesai. 32 sudah selesai. Ya? Tahun ini 2018 30 pelabuhan lagi, kita perbaiki lagi. Nah, dengan begitu nanti semua inspektor-inspektor dari Uni Eropa, dari Jepang, dari Amerika, mereka datang, mereka lihat situasinya udah bagus. Nah, dengan begitu maka nama Indonesia akan terangkat naik. Ya, tidak lagi dia di bawah underbow dari Thailand, di bawah Singapura, tapi kita punya nama brand sendiri. Nah, itu yang kita katakan sebagai poros maritim dan bergerak ke laut lepas. Ini menarik sekali ya. Jadi artinya bahwa ke depan akan ada industri yang besar dari sisi tadi ya yang di atas 200 GT yang tadi Bu Nimi juga katakan ini menjadi perlu ya. Oke, kita ada segmen lagi satu lagi bahwa kita akan melihat sebenarnya apa sih pelaku usaha ini mesti gimana menyikapinya ya, termasuk juga nelayan dan usaha-usaha mungkin hilirisasi dan juga mungkin regulasi-regulasi apa sih yang masih dibutuhkan, tapi kita harus break lagi. Ya, pemirsa tetaplah di Economic Lounge with IC.